Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Bri Agustina dengan NIM 25316909002. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya kuliah Ekonomi Kesehatan. Makalah yang berjudul Ekonomi Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Makro dan Mikro. Langsung saja, dalam presentasi ini berisikan pendahuluan, lalu membahas ekonomi kesehatan, ekonomi makro, ekonomi mikro, dan yang pastinya keterkaitan makro dan mikro terhadap ekonomi kesehatan, ditambah lagi kesimpulan, rangkuman, dan penutup. Selanjutnya di slide latar belakang, bab 1 pendahuluan itu kesehatan sebagai investasi. Ya, jika masyarakat sehat, produktivitasnya tinggi dan pertumbuhan ekonominya pun berkelanjutan. Berbanding terbalik, jika pada waktu masa pandemi produktivitasnya rendah karena sebagian besar terkena COVID, lalu pertumbuhan ekonominya pun berhenti atau menurun karena adanya PHK, masa-masa di karantina, jarak jauh, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, yaitu kebutuhan layanan kesehatan terus meningkat namun sumber dayanya terbatas. Negara punya uang yang terbatas. Tidak bisa semua penyakit ditanggung penuh, semua rumah sakit dibangun di semua desa, dan semua obat diberikan gratis. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tantangan di Indonesia, keterbatasan pembiayaan, ketimbangan akses, dan meningkatnya biaya pelayanan. Indonesia adalah negara kepulauan, jadi dokter dan rumah sakit biasanya terkonsentrasi lebih banyak di daerah Jawa dan juga kota besar. Hubungan timbal balik ya, jika ekonomi baik, kualitas kesehatan meningkat. Kesehatan baik, ekonominya berkembang. Jadi ekonomi dan kesehatan ini saling mengisi seperti lingkaran. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Jadi kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kesehatan, yang dimaksud dengan ekonomi makro, mikro, terus gimana perannya makro dan mikro dalam sektor kesehatan, dan bagaimana keterkaitan antara keduanya dalam ekonomi kesehatan. Nah, di tujuan penulisan ini mengetahui pengertian ekonomi kesehatan, memahami konsep ekonomi makro dan mikro, menganalisis peran makro dan mikro dalam sektor kesehatan, dan mengetahui hubungan antara makro dan mikro dalam ekonomi kesehatan. Oke, kita lanjut di pembahasan ekonomi kesehatan. Jadi ekonomi kesehatan sendiri, penerapan teori, konsep, dan metode ekonomi dalam bidang kesehatan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dengan tujuan mencapai tingkat kesehatan yang seoptimal mungkin. Jadi ekonomi kesehatan itu adalah ilmu yang menjawab pertanyaan bagaimana sih kita menggunakan sumber daya yang terbatas agar manusia itu bisa sehat secara optimal. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, untuk asal kata dari ekonomi sendiri ini berasal dari okonomia, yaitu pengelolaan rumah tangga, oikos, rumah tangga, dan nomos, aturan atau hukum. Nah, pengertian ilmu ekonomi sendiri itu adalah bagaimana individu mengambil keputusan di tengah keterbatasan sumber daya. Sedangkan ilmu kesehatan adalah bagaimana mencapai dan mempertahankan kondisi kesehatan optimal bagi masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada konsep dasar dalam ekonomi kesehatan. Jadi ada 3, ada need, demand, dan juga want. Need itu kebutuhan, ya, secara objektif diperlukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan seseorang, ditentukan oleh tenaga medis biasanya, berdasarkan kondisi pasien, ya. Oke, contohnya misalkan kalian datang ke dokter dengan keluhan batuk ya, lalu dokter menyarankan untuk istirahat dan minum air putih yang banyak. Jadi tidak perlu antibiotik atau obat-obat apapun. Nah, itulah bentuk need kamu. Jadi kebutuhan kamu itu sebenarnya ya cuman istirahat sama hidrasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada demand. Demand ini lebih mengarah ke pasien ya, jadi permintaan pasien. Tapi biasanya berdasarkan rekomendasi dokter, pendapatan, dan juga harga. Jadi misalkan kalian minta dokter resep antibiotik dan vitamin C, ya karena kalian pikir itu tuh lebih manjur dan kalian mampu untuk membayarnya. Jadi meskipun dokter bilang tidak perlu, tapi kalian tetap meminum vitamin itu. Nah, itulah demand, permintaan yang disertai dengan kemampuan membayar. Ya, yang selanjutnya ada want, yaitu keinginan, adalah yang diharapkan pasien karena dianggap solusi terbaik bagi dirinya sendiri. Biasanya ini selaras atau berbeda, bisa selaras atau berbeda dari kebutuhan medis yang sesungguhnya. Jadi ini tuh lebih tepat ke keinginannya ya. Contohnya itu seperti kalian merasa pusing lalu kalian menginginkan untuk MRI.
ya, karena kalian takut, oh mungkin ada sesuatu di kepala saya atau bagaimana. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari keinginan. Padahal kalau misalkan dicek, sebenarnya kalian itu cuma kurang tidur. Seperti itu. Karena beberapa kegiatan terakhir kalian suka begadang, misalnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada ruang lingkup ekonomi kesehatan tuh apa aja. Jadi aktor utamanya itu ada konsumen, penyedia, lalu ada pemerintah, ya. Jadi konsumen itu pasien atau pengguna layanan kesehatan gitu. Misalkan siapa aja peserta BPJS, terus habis itu em, ya kita-kita yang sakit ini. Oke. Nah, lalu ada penyedia. Penyedia ini sektor publik, swasta, tenaga kesehatan, puskesmas, klinik swasta, ya, RS Muhammadiyah, apotek, kayak gitu-gitu. Lalu yang terakhir ada pemerintah, ya. Pemerintah itu ada regulator, penyedia, pembiaya, layanan. Jadi ada misalkan contoh Kemenkes menetapkan standar tarif layanan BPJS itu kelas berapa itu berapa, kelas berapa itu berapa, kayak gitu. Lalu ada bidang kajian dengan contohnya, itu ada alokasi sumber daya ya, distribusi dana, tenaga kerja, dan teknologi ke berbagai program kesehatan. Contohnya, pemerintah itu harus memilih apakah suatu anggaran itu lebih cocok untuk program imunisasi anak, preventif ya, lebih preventif, atau untuk mesin cuci darah atau mesin yang lebih canggih lagi di rumah sakit. Nah, kalau misalkan yang mesin yang canggih itu dia ke kuratif, mahal juga dan hanya untuk sebagian pasien. Nah, tugasnya ekonomi kesehatan tuh membantu pertanyaan ini, begitu. Lalu ada efisiensi. Contoh dari efisiensi ini seberapa efektif sumber daya digunakan untuk menghasilkan layanan. Jadi misalkan di RSA membutuhkan biaya 2 juta sekian per pasien untuk operasi gitu. Untuk operasi penyakit A. Nah, tapi di RSB itu hanya membutuhkan sekitar 1 juta sekian dengan hasil yang sama baiknya. Jadi RSB itu lebih efisien gitu. Nah, ekonomi kesehatan itu menganalisis kenapa kok bisa berbeda dan bagaimana sama rumah sakit itu bisa seefisien rumah sakit B, seperti itu. Lalu selanjutnya ada organisasi dan pembiayaan. Di sini ada sistem kesehatan, asuransi, mekanisme pembayaran, public versus swasta. Seperti itu ya. Jadi pembiayaan juga beda-beda, sistemnya juga beda. Lalu selanjutnya dampak dan evaluasi pengaruh upaya kesehatan terhadap kondisi masyarakat dan perekonomian. Jadi kalian bisa melihat ya jika dampaknya bagaimana jika kita tidak sehat, lalu ekonomi kita bagaimana. Seperti tadi yang dicontohkan pada masa pandemi COVID ya, itu adalah salah satu contohnya. Oke, selanjutnya ada ekonomi makro. Di sini kita melihat ekonomi makro dalam kesehatan ya. Jadi dari sudut pandang negara secara keseluruhan. Maksudnya makro itu kayak kamu naik helikopter. Nah, ngelihat semua, misalkan ya, kamu naik helikopter melihat semua hutan-hutan itu dari jauh, dari tinggi gitu kan. Nah, ini tuh cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara menyeluruh agregat seperti PDB, inflasi, dan pengangguran, serta interaksi antar sektor dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Fokus utamanya ekonomi makro itu apa sih? Ya, ada pendapatan nasional, terus pengangguran ya, atau pengangguran kesehatan, kesempatan kerja, inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, kebijakan pemerintahan, stabilitas ekonomi gitu. Jadi kalau makro itu dia lebih melihat keseluruhan, dia lebih kacamata besarnya. Ya, peran dalam sektor kesehatan ini adalah alokasi anggaran kesehatan nasional, perancangan paket manfaat JKN, kebijakan harga dan subsidi obat, adopsi teknologi kesehatan nasional. Seperti itu. Lanjut, ekonomi mikro. Jadi di ekonomi mikro ini adalah, kalau misalnya tadi saya
Kalau misalkan tadi saya menggambarkan bahwa makro itu ketika kita naik helikopter, lalu kita terbang ke atas untuk melihat suatu hutan dari jauh, dari tinggi. Nah, mikro ini kita turun nih, kita turun ke hutannya, turun dari helikopter ke hutannya, kita masuk ke hutannya, kita liatin pohonnya satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi cabang ekonomi mikro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengguna sumber daya yang terbatas, serta interaksi di antara para pelaku ekonomi tersebut. Nah, di sini tuh pembahas apa aja sih? Jadi permintaan dan penawaran, mekanisme yang mengatur pilihan masyarakat terhadap layanan kesehatan, harga yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan ditawarkan. Jadi permintaan dan penawaran ini adalah salah satu contohnya itu adalah ketika biaya konsultasi dokter naik nih dari 50.000 jadi 200.000. Nah, banyak orang yang akan memilih membeli obat di warung dulu dan tidak ke dokter. Jadi ini adalah hukum permintaan. Jadi semakin mahal, semakin sedikit yang meminta. Derive demand yaitu permintaan turunan. Ya, jadi ketika banyak orang yang sakit nih, contohnya sakit jantung, butuh operasi ini adalah demand yang utama kan. Jadi otomatis meningkat pula nih permintaan terhadap ruang operasi, alat pacu jantung, perawat ICU, obat anestesi, ambulan. Jadi semua itu adalah derived demand. Derived demand. Jadi permintaan yang muncul karena adanya permintaan utama. Nah, selanjutnya ada elastisitas, yaitu seberapa sensitif orang terhadap harga. Jadi sejauh mana permintaan dan penawaran layanan kesehatan itu berubah akibat perubahan harga atau faktor lain. Misalkan ada contoh satu nih, seorang pasien diabetes itu butuh insulin setiap hari kan untuk hidup. Nah, meskipun harganya naik 50%, tapi dia ini memang harus tetap memakai itu. Jadi tidak punya pilihan lain. Nah, itu tidak elastis. Kalau misalkan elastis itu layanan kayak medical check up itu kan opsional ya, mau dilakukan boleh, gak dilakukan juga ya boleh gitu. Jadi kalau harganya naik, banyak orang yang akan menunda ya mungkin ya atau tidak jadi pergi. Nah, permintaan layanan ini tuh bersifat elastis, jadi sangat sensitif terhadap harga. Lalu selanjutnya ada struktur pasar. Jumlah konsumen dan produsen menentukan kekuatan pasar dalam menetapkan harga dan jumlah layanan yang tersedia. Jadi ini itu ada 2 contoh yang harus saya sampaikan, itu contoh monopoli. Kecamatan terpencil hanya ada 1 apotek. Apotek ini bisa menetapkan harga sesukanya karena warga tidak punya pilihan. Ini disebut monopoli. Jadi ini tuh termasuk bahaya untuk konsumen. Kalau misalkan untuk contoh persaingan sehat, ambil contoh di pusat Surabaya, Jakarta, di kota-kota besar, ada 20 klinik nih dalam radius 5 kilometer misalkan. Nah, mereka tuh bersaing memberikan harga yang terjangkau, karena yang terjangkau yang pasti akan dipilih. Begitu. Jadi, ini adalah termasuk struktur pasar yang lebih sehat untuk konsumen. Lalu selanjutnya kita membahas tentang keterkaitan makro dan mikro. Gimana sih gitu kan. Jadi ini adalah inti ya dari seluruh presentasi saya. Jadi makro dan mikro itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini seperti dua sisi mata uang. Ya. Untuk penjelasannya di sini. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri di PPT-nya bagaimana. Jadi kalau misalkan makro itu mempengaruhi mikronya itu contohnya kebijakan mempengaruhi perilaku individu ya. Jadi pemerintah buat kebijakan JKN ya, keputusan makro. Kebijakan JKN itu keputusan makro. Nah, masyarakat yang kurang mampu yang tadinya tidak berani ke dokter karena tidak punya uang, kini berani berobat. Itu adalah perubahan perilaku mikro. Nah, puskesmas dan rumah sakit itu jadi lebih ramai. Rumah sakit ini perlu menambah dokter dan kapasitas tempat tidur. Ini adalah dampak mikro pada penyedia layanan. Lalu selanjutnya ada mikro yang mempengaruhi makro. Kondisi mikro membentuk kebijakan makro. Jadi misalkan nih, survei menemukan bahwa pasien di daerah pedesaan itu tidak patuh
minum obat karena biaya transportasi ke puskesmas itu terlalu mahal. Nah, ini termasuk kondisi mikro. Lalu pemerintah merespon nih dengan kebijakan makro baru dan layanan telemedicine. Jadi kebijakan makro baru yang lahir dari kondisi mikro. Seperti itu. Jadi kebijakan BPJS naik iurannya, itu makro. Nah, sebagian masyarakat menunggak iuran dan nonaktif, itu mikro. Banyak orang yang tidak bisa berobat dan penyakitnya tidak ditangani, itu mikro. Nah, produktivitas turun, terus biaya pengobatan darurat meningkat, itu balik lagi ke makro. Pemerintah revisi kebijakan iuran dan subsidi. Nah, begitu. Jadi, mereka berdua ini saling keterkaitan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan ya atau penutup. Jadi untuk poinnya di sini kalian bisa baca sendiri juga dan sambil saya jelaskan ya. Jadi yang poin pertama, kalau misalnya untuk ekonomi kesehatan itu dia inti pesannya adalah ilmu mengoptimalkan sumber daya terbatas untuk kesehatan optimal. Nah, contohnya memilih antara bangun puskesmas atau beli alat yang lebih canggih lagi. Kalau misalkan untuk ekonomi makro, itu adalah kebijakan besar yang mempengaruhi sistem secara nasional. Contohnya JKN, anggaran kesehatan 5% APBN. Lalu yang ketiga, ekonomi mikro, perilaku individu yang mengambil keputusan kesehatan. Perilaku individu yang mengambil keputusan kesehatan. Nah, Contohnya, pasien pilih tidak ke dokter karena mahal. Nah, itu mikro. Jadi mikro ini lebih ke people-nya, individunya. Lalu, uh, lalu keterkaitannya, jadi keduanya ini saling membentuk dan mempengaruhi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di contoh singkatnya, kebijakan JKN mengubah perilaku pasien. Jadi karena dulu takut ke rumah sakit karena takut tidak ada biaya mahal, karena ada JKN dari makro, akhirnya eh, pasien ini mau ke rumah sakit, perubahan perilaku mikro. Nah, lalu umpan baliknya ke kebijakan baru. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari presentasi saya. Sekiranya mungkin ada salah kata, salah penyampaian yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.